strategi strategi retensi ada 5 anggota. Yang pertama Mas Dwi Andika Putra, yang kedua Mas Gihon, yang ketiga saya sendiri Kiko Kurniawan, yang keempat Nadia Faradila, yang kelima Sri Maryani. Studi kasus, sebuah platform e-commerce mengalami peningkatan churn rate pelanggan atau pelanggan yang berhenti menggunakan layanan. Mereka ingin memahami alasan pelanggan meninggalkan platform mereka dan bagaimana cara mempertahankan pelanggan dengan strategi berbasis data. Strategi berbasis data dengan 5 jenis analisis. Yang pertama, deskriptif, yang nanti akan dijelaskan oleh Kak Nadia. Kedua, diagnostik, yang akan dijelaskan oleh Sri Maryani. Ketiga, prediktif, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Kiki Kurniawan. Yang ke Mas Dwi Andika. Yang kelima, kognitif, akan dijelaskan oleh Mas Gihon Kristi. Untuk Mbak Nadia, silakan untuk menjelaskan mengenai analisis berbasis data deskriptif. Baik, sisi yang pertama yaitu ada analisis deskriptif. Eh, Analisis ini itu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pada fase ini bertujuan untuk meringkas data historis untuk mengukur dan mengidentifikasi fenomena churn. Nah, di sini aktivitasnya yang pertama ada perhitungan dan segmentasi churn rate. Tujuannya itu untuk menghitung churn rate total dan membaginya berdasarkan segmen. Misalnya cohort, waktu pendaftaran, kategori produk yang sering dibeli atau geografis. Kemudian aktivitas yang kedua ada analisis perilaku last known state, yaitu bertujuan untuk menganalisis perilaku traffic pelanggan yang churn. Data yang diukur ada sejak pembelian terakhir dan frekuensi, yaitu seberapa sering berintai total pembelian atau itu ada pemetaan customer journey, yaitu memvisualisasikan jalur yang diambil pelanggan. Kemudian mengidentifikasi titik-titik kegagalan atau drop off point di mana pelanggan berisiko tinggi, misalnya setelah pembelian pertama atau setelah 60 hari tanpa interaksi. Next. Aktivitas yang keempat yaitu metric lifetime value atau CLV, yaitu bertujuan untuk menghitung rata-rata customer lifetime value dari pelanggan yang dibandingkan dengan pelanggan aktif untuk mengukur seberapa besar kerugian finansial yang ditimbun oleh churn. Nah, contohnya di sini ada menggunakan predictive recommendation engine yang menampilkan produk sesuai kebiasaan belanja pengguna. Dampaknya e-commerce dapat mengirim promosi personal sebelum pelanggan benar-benar berhenti. Mungkin untuk yang analisis pertama sudah cukup. Selanjutnya, Mbak Sri silakan untuk menjelaskan analisis diagnosisnya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiki. Di sini saya digital sangat penting bagi kita untuk tetapi juga mengapa hal itu terjadi. Salah satu contohnya adalah ketika tingkat churn pelanggan meningkat tajam, dalam melakukan analisis diagnostik kita bisa menemukan akar penyebab masalah tersebut secara lebih mendalam. Langkah pertama yaitu kita bisa menggunakan NLP untuk menganalisis data hingga komentar. Ini kita dapat mengidentifikasi keluhan utama seperti pengiriman lambat, kualitas produk tidak sesuai, atau aplikasi sering error. Informasi ini sangat membantu memahami masalah dari sudut pandang pelanggan. Langkah kedua adalah menguji korelasi antara variabel tertentu. Misalnya, kita bisa melihat hubungan antara jumlah interaksi pelanggan dengan fitur aplikasi dan mereka. Jika interaksi terhadap fitur tertentu rendah, dan churn ini kurang memberikan nilai tambah bagi pelanggan.
Oke, selanjutnya ke langkah ketiga adalah membandingkan kelompok pelanggan yang mengalami suatu perubahan, misalnya kenaikan ongkir dengan kelompok kontrol. Cara ini membantu kita mengisolasi penyebab spesifik dari churn sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran. Oke, selanjutnya itu setelah penyebab teridentifikasi, kita gunakan metode Five Whys dengan bertanya mengapa sebanyak 5 kali melalui server keluar yang terstruktur paling mendasar dari masanya. Setelah dianalisis, kita menemukan banyak pelanggan yang meninggalkan keranjang belanjaan karena ongkir terlalu mahal. Dari insight ini, kita bisa meluncurkan program gratis ongkir. Strategi ini bukan hanya solusi instan, tapi keputusan berbasis data yang kuat. Dengan melakukan analisis diagnosis seperti ini, brand tidak hanya memahami masalah, tetapi juga membangun solusi strategis yang berdampak langsung pada kepuasan dan retensi pelanggan. Itulah kunci dari branding yang cerdas dan berkelanjutan. Oke, sekian penjelasan dari analisis diagnostis dari saya. Selanjutnya bisa diteruskan, Pak Kiki. Terima kasih. Untuk analisis ketiga yaitu prediktif, yaitu apa yang akan terjadi. Menggunakan model machine learning untuk memprediksi pelanggan mana yang mungkin churn di masa depan. Pertama, menggunakan model prediksi churn. Menggunakan model klasifikasi, misalnya regresi logistik, random forest, atau boosting trees, untuk memprediksi probabilitas churn individu. Variable input dapat membackup data RVM, demografi, dan riwayat support tiket. Kedua, penghitungan churn score. Setiap pelanggan diberikan skor risiko churn, misalnya 0 hingga 100. Skor tinggi menunjukkan risiko churn yang tinggi. Yang ketiga, identifikasi variabel pendorong, yaitu driver analysis. Menggunakan model, misalnya analisis fitur importance dari random forest, untuk menentukan variabel mana yang paling kuat untuk mendorong churn. Misalnya, waktu tunda antara penelusuran dan pembelian. Contoh, penggunaan predictive recommendation engine yang menampil produk sesuai kebiasaan pengguna belanja pengguna. Misalnya karena pengguna sering membuka buku, maka rekomendasi untuk yang diberikan kepada pelanggan yaitu yang berhubungan dengan buku. Berikut untuk selanjutnya analisis perspektif akan dijelaskan oleh Mas Dwi. Cek.
Silakan Mas Gion. Baik, terima kasih Kak Dwi, dan lanjutkan dengan analisa kognitif untuk retensi pelanggan, yaitu dengan memanfaatkan AI dan machine learning untuk berinteraksi dengan pelanggan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan real-time experience dan support untuk pelanggan. Misalnya, aktivitas yang dilakukan dengan mengimplementasikan smart chatbot atau AI. Dengan smart chatbot ini, AI dapat memahami bahasa alami pelanggan atau intent recognition, sehingga AI dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah umum secara mandiri tanpa bantuan manusia, dan hal ini mengurangi waktu tunggu dan frustasi yang dapat menyebabkan churn. Selain itu, analisa kognitif juga dapat membuat AI belajar dengan machine learning untuk secara dinamis mengubah tata halaman agar lebih efektif dan mudah diakses oleh pelanggan, lalu merekomendasikan produk-produk yang relevan bagi pelanggan, atau memberikan promosi atau diskon berdasarkan perilaku pelanggan saat ini. Misalnya ketika data analytics menunjukkan pelanggan juga mencari produk dari kompetitor, AI segera menawarkan diskon. Selain itu, analisa kognitif yang dilakukan AI juga dapat menganalisa nada output dari pelanggan untuk yang menghubungi customer service. Dengan demikian, AI dapat mengidentifikasi pelanggan. Ini untuk segera mengambil tindakan. Pelanggan sangat frustasi, sehingga masalah atau komplain dari pelanggan dapat diambil alih. Dengan demikian, harapannya adalah email ini dapat membantah setia terhadap produk di perusahaan ini. Demikian analisa kognitif. Saya kembalikan lagi kepada Pak Kiki. Terima kasih teman-teman. Eh, Video branding grup 3 mengenai mata kuliah e-business concept, yaitu pertanyaan nomor 4, yaitu video untuk meningkatkan retensi customer pada e-commerce. Terima kasih semuanya.